teman-teman. Kami dari Humble Team akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami tentang fraksi minyak bumi. Stay tune. Yeay! Pengertian fraksi minyak bumi. Apa sih fraksi minyak bumi itu? Fraksi minyak bumi merupakan hasil penyulingan atau distilasi yang dihasilkan dari pengelolaan minyak bumi. Pengelolaan minyak bumi dilakukan dengan distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat merupakan metode pemisahan campuran dari larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, untuk penjelasan suhunya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai. Pada titik didih di bawah 20 derajat Celcius terjadi pembentukan gas. Gas adalah hasil distilasi minyak bumi dengan suhu distilasi yang paling rendah, yaitu di bawah 20 derajat Celcius. Ini dikarenakan gas sangat mudah menguap. Gas adalah wujud gas dari LPG yang berwujud cair. Gas digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Kemudian pada titik didih 30 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius terjadinya pembentukan bensin. Bensin adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu antara 30 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Terdiri atas isomer-isomer heptana dan oktana. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Di 85 derajat sampai 175 derajat Celcius terjadi pembentukan nafta pada suhu 85 derajat Celcius hingga 175 derajat Celcius. Hasil penyulingan berupa nafta yang banyak digunakan dalam industri kimia sebagai pelarut bahan pembentuk plastik dan juga bahan baku pembuatan bensin dengan oktan tinggi seperti Pertamax dan Pertamax Plus. Dan pada titik didih 175 derajat Celcius hingga 230 derajat Celcius terjadi pembentukan kerosin dan aftur. Kerosin dan aftur adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu antara 175 derajat Celcius hingga 230 derajat Celcius. Kerosin atau minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak tanah, sedangkan aftur digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Pada titik didih 230 derajat Celcius sampai 340 derajat Celcius terjadi pembentukan solar. Solar adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu antara 230 derajat Celcius hingga 340 derajat Celcius. Titik didihnya memang di antara suhu tersebut sehingga ketika dipanaskan pada suhu tersebut, rantai hidrokarbon yang memiliki 8 sampai 21 atom karbon solar tidak akan menguap. Solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Kemudian pada titik didih 340 sampai 565 derajat Celcius terjadi pembentukan fuel oil. Pada suhu 340 derajat Celcius hingga 565 derajat Celcius, hasil penyulingan berupa minyak pemanas. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, minyak pemanas digunakan dalam katel uap, pembangkit listrik, bahan bakar kapal laut, dan juga pelumas atau oli. Dan terakhir, pada titik didih suhu lebih dari 565 derajat terjadi pembentukan aspal. Aspal adalah residu minyak bumi dan didapatkan saat minyak bumi pertama kali masuk ke dalam negara distilasi dipanaskan pada suhu lebih dari 500 derajat Celcius. Fraksi minyak bumi memiliki titik didih di bawah 500 derajat Celcius akan menguap ke atas menara distilasi dan dipanaskan kembali. Sedangkan yang memiliki titik didih di atas 500 derajat Celcius akan terkumpul menjadi residu yang selanjutnya dijadikan aspal. Aspal digunakan sebagai penghalus jalan. Itulah hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan atau perbuatan kami yang kurang menyenangkan, kami minta maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bomber, selamat ramah. Kerosin dan aftur yang susah, pembaca nggak nampak Minyak pemanas. Dilansir dari mulai. di bawah 30 derajat.
titik didih 30 derajatnya bukan di bawah. Yup. Kamera di action. Kemudian pada titik didih 700 karbon atau solar. Ketahuan dia. Asmer, hektana, dan oktana